Halo teman-teman semua, selamat datang di channel di Society. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat, bahagia, dan dompetnya nggak tipis ya. Oke, kali ini kita akan membahas novel Donghua ya guys, dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja guys kuy. Di luar, sebuah badai besar 10.000 kaki menyapu langit saat ini. Temperaturnya yang menakutkan menyebabkan nyala api yang sangat besar meningkat di seluruh Pulau Naga Timur meskipun sangat jauh. Beberapa individu yang lebih lemah terkejut menemukan bahwa darah di tubuh mereka mulai mendidih. Badai yang mengerikan. Pertempuran yang sangat kacau di Pulau Naga Timur menjadi sunyi ketika badai yang mengguncang bumi ini muncul. Banyak pasang mata dipenuhi dengan kejutan yang kaya saat mereka menatap badai ini yang memenuhi pandangan mereka. Bahkan seseorang sekuat Xuan Mo akhirnya mengungkapkan ekspresi serius ketika dia merasakan kekuatan pemusnahan ini. Sepertinya itu serangan yang dilepaskan bocah itu. Ekspresi penatua pertama dari Pulau Naga Barat tiba-tiba berubah. Suaranya berisi kejutan besar. Apa? Kelopak mata Xuan Mo dan Alder pertama lainnya berkedut setelah mendengar berita ini. Hati mereka dipenuhi dengan rasa tidak percaya jika mereka tersapu ke dalam serangan yang begitu mengerikan. Mereka tidak akan selamat, namun serangan seperti itu berasal dari tangan bintang satu yang maju Doxiang. Dia memang layak menjadi teman Kaisar Naga. Dengan bantuannya, Kaisar Naga mungkin memiliki waktu yang lebih mudah. Kelompok dari Pulau Naga Timur saling bertukar pandang, mungkin bagi mereka untuk melihat kegembiraan di wajah masing-masing. Ini adalah sesuatu yang mereka bisa merasa senang setelah mendengarkan serangkaian berita buruk yang terus-menerus. Sosok Xiaoyan dengan cepat menarik kembali ke dalam ranah kosong. Botol giok muncul di tangannya saat dia menarik kembali. Dia dengan cepat memasukkan pil obat ke dalam mulutnya. Setelah melepaskan kemarahan ilahi mata air kuning dan nyala lotus 5 warna yang paling menakutkan berturut-turut telah membuatnya kelelahan. Selain itu, dia juga telah membentuk 3.000 petir ilusi tubuh pada saat terakhir dan mengambil keuntungan dari ketidakmampuan 3 Raja Naga untuk merasakan lingkungan mereka setelah mereka dipukul oleh kemarahan ilahi mata air kuning untuk diam-diam muncul di belakang mereka. Akhirnya, ia meledakkan teratai api kemarahan Buddha dan sepenuhnya menelan 3 Raja Naga dengan kekuatan lotus api yang paling merusak. Beberapa serangan yang telah dilepaskannya akan menyebabkan bahkan seorang bintang 3 ahli Doxiang menderita cedera serius jika mereka tertangkap basah. Xiao yang jelas menyadari kekuatan amarah ilahi musim semi kuning dan kemarahan teratai api Buddha. Satu terspesialisasi dalam menyerang jiwa sementara yang lain membuat kehancuran yang memusnahkan. Kekuatan dari kombinasi keduanya dapat digambarkan sebagai menakutkan. Badai itu seperti bencana alam di alam kosong saat memancarkan suhu yang menakutkan dan gelombang seperti kehancuran. Bahkan Xiaoyan tidak berani dengan mudah menyentuh gelombang serangan ini. Meskipun kekuatan amarah ilahi musim semi kuning dan kemarahan teratai api Buddha sangat kuat, tubuh naga void kuno juga sangat sulit. Selain itu, mereka bertiga memiliki kemampuan luar biasa. Akan sulit untuk membunuh mereka. Mata Xiaoyan dengan cepat berkedip sementara dia dengan cepat terbang kembali. Mengaum, badai besar di kejauhan bergetar keras saat pikiran ini melintas di hati Xiaoyan. Kecepatan putarannya lambat laun melambat. Akhirnya, raungan naga yang dipenuhi dengan niat membunuh liar dikeluarkan dari badai. Mereka memang tidak mati. Hati Xiaoyan sedikit tenggelam setelah mendengar raungan naga ini. Tampaknya dia benar-benar bermimpi ingin membunuh ketiga Raja Naga dengan satu serangan. Di luar, segera setelah raungan naga dipancarkan, cakar naga yang ukurannya ratusan kaki dengan keras terentang dari badai. 3 naga yang panjangnya puluhan ribu kaki dengan paksa keluar dari badai. Mata naga merah darah besar itu sangat ganas karena mereka menatap Xiaoyan dari kejauhan. 3 naga yang sangat besar ini adalah bentuk sebenarnya dari 3 Raja Naga besar.
Tetapi penampilan mereka sangat menyedihkan, darah mengalir keluar dari tubuh naga besar mereka seperti aliran. Lebih dari setengah sisik mereka, yang sebesar kepala manusia, telah hancur. Luka yang dalam menutupi tubuh mereka seperti selokan. Bahkan samar-samar mungkin untuk melihat tulang putih yang padat di dalam luka. Meskipun mereka bertiga selamat dari amarah ilahi musim semi kuning dan kemarahan lotus api Buddha, mereka telah membayar harga yang mahal. Bajingan kecil, raja ini akan memastikan bahwa Anda menderita nasib lebih buruk daripada kematian. 3 naga besar berlama-lama di ruang kosong. Naga yang sangat pekat mungkin menyebar terpisah. Tampaknya seluruh dunia gemetar saat ini. Raungan setan bergemuruh di dunia kosong ini seperti guntur sebelum menyebar ke kejauhan. Xiaoyan muncul seperti semut yang tidak penting ketika dia berdiri di depan ketiga naga raksasa ini. Wajahnya tanpa sadar berkedut beberapa kali pada saat ini. Sayap tulang di belakangnya mengepak dan tubuhnya tiba-tiba menarik kembali. 3 raja naga besar sudah gila. Dia kemungkinan besar akan mati jika dia bertarung dengan mereka. Di luar, tubuh Xiaoyan baru saja menarik kembali ketika 3 raja naga besar melebarkan mulut besar mereka yang ganas. 3 pilar cahaya yang selebar 1000 kaki ditembakkan dengan ledakan. Pilar cahaya berisi kekuatan destruktif yang sangat menakutkan. Kemungkinan Xiaoyan benar-benar akan lenyap jika dia dikejutkan oleh mereka. Reinkarnasi amarah Buddha. 3 pilar cahaya besar menutup semua jalan mundur Xiaoyan. Ekspresinya menjadi sangat suram pada saat kritis ini. 4 kelompok api surgawi diludahkan dari mulutnya. Mereka dengan cepat membengkak dan berubah menjadi piring setinggi 1000 kaki yang diciptakan oleh cincin api. Energi misterius perlahan menyebar dari dalam piring. Ini adalah keterampilan Dounik yang dipahami Xiaoyan saat maju ke kelas Douxiang saat itu. Pelat api besar baru saja terbentuk ketika pilar cahaya pertama datang bergegas dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya, mereka saling bertabrakan. Di luar, seluruh dunia hening saat tabrakan terjadi. Sebuah kekuatan aneh dipancarkan dari dalam pelat api melingkar sebelum pilar cahaya memancarkan suara swoosh saat itu ditembakkan ke belakang. Grog, meskipun pilar cahaya dipantulkan, kekuatan yang menembus pelat api masih menyebabkan Xiaoyan memuntahkan seteguk darah segar. Duar-duar, 2 pilar cahaya lainnya dengan cepat mengikuti di belakang pilar cahaya pertama, tetapi semuanya akhirnya dipantulkan. Namun demikian, pelat api juga meledak dengan ledakan setelah pilar cahaya terakhir dipantulkan. Seteguk darah segar lagi keluar dari mulut Xiaoyan saat tubuhnya terbang mundur 10.000 kaki. Bum-bum, 3 pilar cahaya yang dipantulkan itu dengan kejam menabrak tubuh besar dari 3 raja naga besar di depan mata mereka yang terpana. Hal ini menyebabkan luka awalnya menyedihkan mereka memburuk. Bunuh dia, raungan liar dan keras bergema di sekitar ranah kosong. Bahkan Raja Naga Utara yang paling jahat telah menjadi marah pada saat ini. Serangan gabungan dari mereka bertiga, 3 Raja Naga Besar, tidak hanya gagal dengan cepat menghabisi Xiaoyan, mereka malah membiarkan Xiaoyan membiarkan mereka lebih buruk. Mereka akan kehilangan semua reputasi mereka jika masalah ini menyebar. Kalian semua harus kehilangan lebih banyak tulang jika kamu ingin membunuhku. Xiaoyan sekali lagi dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Dia mengangkat wajahnya yang agak pucat dan menghapus jejak darah dari sudut mulutnya. Mata hitamnya menunjukkan kegilaan. 3 Raja Naga Besar itu menyudutkannya sampai mati. Xiaoyan memuntahkan darah saat kegilaan naik di matanya. Kedua tangannya membentuk segel tangan, dan sosok ilusi besar sekali lagi menutupi tubuhnya. Rasa pusing menyebar di kepala Xiaoyan ketika sosok ilusi muncul, tetapi dia terus mengepalkan giginya. Dia sekali lagi mengaktifkan kekuatan spiritualnya untuk melepaskan kemarahan ilahi musim semi kuning. Serangan kekuatan spiritual yang menakutkan melonjak sekali lagi dan dengan kejam memukul 3 Raja Naga Besar. Pada saat itu, mata raksasa berwarna darah dari 3 Raja Naga Besar itu mengungkapkan keremangan. 2 serangan spiritual yang terus-menerus menimbulkan kerugian besar bagi mereka. Mati! Raja Naga Utara adalah yang pertama pulih dari serangan spiritual ini. Tubuhnya yang besar tiba-tiba bergoyang, karena dengan cepat berubah menjadi sosok manusia.
Dengan cepat, dia muncul di depan Xiaoyan. Ekspresinya ganas saat dia melemparkan pukulan ke depan yang sangat mendarat di dada Xiaoyan. Grog, seteguk besar darah segar diludahkan dari mulut Xiaoyan. Ekspresinya ganas ketika dia melihat wajah ganas Raja Naga Utara di depannya. Senyum liar muncul di wajahnya. Sebuah lotus api 4 warna muncul dengan flip tangannya dan kemudian menabrak tubuh Raja Naga Utara. Meledak, ledakan. Teratai api sekali lagi meletus, dan Raja Naga Utara dikirim terbang mundur 10.000 kaki karena ledakan. Seteguk-seteguk darah keluar dengan marah seolah-olah itu tidak ada biaya. Dia tidak berharap Xiaoyan bahkan lebih kejam daripada dia. Xiaoyan telah menukar pukulan dengan pukulan. Bagian dalam tubuh Xiaoyan berubah menjadi berantakan oleh telapak tangan Raja Naga Utara setelah Xiaoyan menggunakan kekuatannya yang tersisa untuk melepaskan lotus api yang mengirim Raja Naga Utara terbang. Bahkan dada Xiaoyan sedikit tenggelam. Tanpa tubuh yang sangat kuat, kemungkinan telapak dari Raja Naga Utara akan menyebabkan tubuhnya meledak, mengakibatkan kematiannya. Dua sosok cahaya disertai dengan keinginan membunuh yang mengguncang bumi datang bergegas ketika Xiaoyan berjuang untuk menarik napas. Mereka adalah Raja Naga Selatan dan Barat. Mata mereka berdua merah cerah, dan mereka tampak sangat marah. 3 Raja Naga besar telah dipukuli sedemikian rupa oleh seseorang dari anggota generasi yang lebih muda. Hanya memikirkan hal itu menyebabkan pikiran rasional keduanya diatasi oleh kegilaan. Bajingan kecil, pergi dan mati. Ekspresi Raja Naga Selatan itu ganas. Lengannya berubah menjadi cakar besar yang tanpa ampun menghantam kepala Xiaoyan. Jika telapak tangan ini menyerang Xiaoyan, kepala Xiaoyan akhirnya akan meledak menjadi kabut berdarah. Melihat cakar naga yang diperbesar dengan cepat di depannya, tubuh Xiaoyan mulai bergetar di hadapan ancaman yang begitu mematikan. Jantung di dada Xiaoyan tiba-tiba mulai berdetak kencang. Garis darah aneh yang tersembunyi di dadanya mulai mengalir keluar dengan tenang. Dengan cepat memasuki banyak pembuluh darah di dalam tubuhnya. Duar, duar, duar. Setelah perasaan bahwa darah mengalir ke pembuluh darahnya, Xiaoyan tiba-tiba merasakan kekuatannya yang benar-benar kelelahan, benar-benar kembali dalam sekejap. Selain itu tampak lebih kuat daripada kondisi puncaknya sebelumnya. Ini adalah perubahan mendadak ini menyebabkan Xiaoyan terkejut. Dia dengan cepat pulih dan bersiap untuk menghindar dengan cepat ketika cahaya keemasan yang sangat terang tiba-tiba melintas melewati matanya. Mata Xiaoyan terkejut ketika cahaya keemasan melintas karena dia melihat lengan Raja Naga Selatan ditebas. Tempat di mana lengannya patah sangat halus. Kejutan itu dengan cepat menghilang. Xiaoyan tiba-tiba menoleh, hanya untuk menemukan sosok berambut ungu perlahan berjalan di udara. Pedang emas seperti cairan perlahan mengalir melalui tangannya sementara kekuatan penghancur diam-diam menyebar darinya. Pada saat yang sama, suara sedingin es misterius menyebar dengan tekanan. Kaisar ini akan selamanya memenjarakanmu di penjara naga jika kau berani menyentuhnya. Rambut ungu panjang secara alami milik Xian, tapi tubuhnya saat ini memancarkan tekanan mengerikan yang menakutkan Xiaoyan. Tekanan ini berasal dari pedang emas seperti cairan yang dia pegang di tangannya. Raja Naga Selatan memandangi lengannya yang hilang dengan mata pudar. Setelah berubah menjadi lengan naga, pertahanan tubuhnya sudah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Bahkan jika dia menerima pukulan langsung dari Dousheng bintang 5, tidak mungkin lengannya terpotong dengan mudah. Namun, pedang pembunuh naga. Apakah itu pedang pembunuh naga? Kamu telah memanggil pedang pembantai naga? Keadaan tumpul ini berlanjut sesaat sebelum dia merasakan rasa sakit yang hebat yang ditransmisikan dari lengannya yang hilang. Raja Naga Selatan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia memandang Xian berjalan di udara. Akhirnya, matanya berhenti pada pedang emas seperti cairan yang dia pegang. Matanya menyusut seukuran lubang pin saat seruan kaget yang berisi kekafiran menderu dari mulutnya. Jantung Raja Naga Barat di samping juga bergetar dengan liar. Mata merah cerah itu menunjukkan ekspresi terkejut di dalamnya. Seluruh tubuhnya bergetar saat dia melihat pedang emas seperti cairan di tangan Xian. Ekspresi ketakutan akhirnya muncul di wajahnya.
Pedang pembantai naga bukanlah senjata. Sebaliknya, itu adalah skill Do yang sangat kuat yang dimiliki oleh suku Void naga kuno. Keterampilan Do ini hanya bisa dilepaskan oleh naga kuno yang memiliki garis keturunan kerajaan paling murni. Bahkan 3 raja naga besar tidak dapat menggunakannya. Tetapi tidak ada dari mereka yang pernah mengharapkan Xian saat ini untuk dapat memanggilnya. Harus diketahui bahwa bahkan Kaisar Naga terakhir harus mencapai kekuatan Daoxiang bintang 6 sebelum hampir tidak bisa memanggil pedang pembantai naga. Namun, Xian hanya berada di kelas Daoxiang bintang 4 awal. Pedang pembunuh naga, seperti namanya, secara khusus digunakan untuk membunuh naga. Ini bisa dianggap sebagai teknik yang hanya milik Kaisar Naga. Kecuali kekuatan seseorang jauh melebihi naga kuno yang memegang pedang pembantai naga, naga kuno akan menjadi lemah seperti yang ditadirkan di bawah pedang. Pedang pembantai naga. Semua orang di Pulau Naga Timur membeku pada saat ini. Mereka mengangkat kepala. Semua mata mereka mengandung rasa takut yang kaya saat mereka melihat sosok yang berdiri di ruang kosong. Bahkan seorang ahli seperti Xuan Mo tanpa sadar merasakan tubuhnya bergetar. Mereka semua merasakan ketakutan dan teror yang berasal dari garis keturunan mereka. Pedang pembantai naga adalah hal yang paling ditakuti semua naga Void kuno dalam hati mereka. Kaisar Naga benar-benar memanggil pedang pembantai naga. Banyak tetua di Pulau Naga Timur bergetar saat melihat ke alam kosong. Mereka begitu bersemangat sehingga air mata mengalir di wajah mereka. Seorang Kaisar Naga yang bisa memanggil pedang pembantai naga adalah Kaisar Naga sejati. Oleh karena itu, sejak saat ini, Xian akhirnya memiliki wewenang untuk memerintah seluruh suku naga kuno. Pedang pembunuh naga sudah muncul. Sudah jelas siapa Kaisar Naga itu. Kalian semua harus berhenti bersikap keras kepala. Berhati-hatilah untuk berakhir dalam keadaan yang mengerikan ketika pedang pembantai naga turun di atas kepalamu di masa depan. Penatua pertama dari Pulau Naga Timur melayang di udara dan meraung keras sambil memegang tongkat berjalan berbentuk naga di tangannya. Ekspresi beberapa prajurit dari 3 Pulau Naga berubah setelah mendengar raungan ini. Bahkan Xuan Mon dan 2 sesepuh lainnya tidak berani mengucapkan sepatah kata pun pada saat ini. Tekanan dari Dragon Slaying Sword memancar melintasi alam kosong, yang menyebabkan mereka merasa sangat tidak nyaman. Mereka merasa seolah-olah makhluk yang bisa membunuh seekor naga seolah-olah sedang membantai seekor ayam akan tiba-tiba turun dan jatuh di atas kepala mereka. Duar-duar, keheningan menyelimuti Pulau Naga Timur. Beberapa saat kemudian, beberapa pejuang dari 3 pulau tidak dapat menahan tekanan yang berasal dari garis keturunan mereka. Mereka berlutut ke ruang kosong di kejauhan. Segera setelah kelompok orang pertama ini berlutut, semakin banyak naga kuno mulai membuat pilihan setelah berjuang, dan pada akhirnya, mereka memilih untuk menyerah. Ekspresi Xuan Mo dan Aslon atas yang kuat lainnya dari 3 pulau secara bertahap memucat setelah melihat lebih banyak prajurit berlutut. Mereka sadar bahwa situasi hari ini sudah diputuskan. Di masa depan, Pulau Naga Timur pasti akan jauh melampaui 3 pulau naga besar. Cepat pergi, Raja Naga Barat dengan paksa menekan kengerian di dalam hatinya ketika situasi di situasi Pulau Naga Timur berubah secara drastis. Raungan marah terdengar dan tubuhnya langsung menarik kembali. Raja Naga Selatan tidak peduli tentang lengannya yang patah. Wajahnya dipenuhi dengan kejutan ketika dia menarik kembali. Pengkhianat, pedang pembantai naga, eksekusi, mata ungu Xian membintangi 2 sosok mundur dengan acuh tak acuh. Suara dingin yang menusuk tulang dikeluarkan dari mulutnya, dan pedang pembantai naga perlahan-lahan diangkat dan diayunkan ke Raja Naga Barat. Pedang itu terayun ke bawah. Fluktuasi aneh beriak dari ujung pedang dengan kecepatan seperti kilat. Pulau Naga Barat merasakan sesuatu saat pedang itu mengayun ke bawah. Teror di matanya menjadi lebih intens saat raungan rendah keluar dari mulutnya. Lapisan demi lapisan sisik naga naik di atas kepala, tubuh, lengan, dan setengah tubuhnya. Sisik naga ini berisi kilauannya seolah-olah mereka tidak bisa dipecahkan. Namun, pertahanan yang sangat kuat ini hancur dalam waktu singkat. Energi aneh yang dipancarkan dari pedang pembantai naga menembus ruang itu sendiri dan dengan lembut memangkas tubuhnya. Grog! Fluktuasi berlalu dan ekspresi Raja Naga Barat langsung memucat.
Seteguk darah segar keluar dengan liar saat dia menundukkan kepalanya karena terkejut. Dia bisa melihat luka besar yang tampak biadab meluncur di bahunya saat menuju ke pinggangnya. Sisik naga tangguh yang menutupi tubuhnya terbelah seperti kembang tahu. Irisan itu sangat halus ketika darah segar mengalir di bawah sisik naga. Seseorang bahkan samar-samar dapat melihat organ-organ dalamnya yang bergerak di dalam. Hanya tebasan yang diperlukan untuk melukai serius Raja Naga Barat. Kekuatan pedang pembunuh naga memang bisa digambarkan sebagai menakutkan terhadap Void Naga kuno. Pekikan menyedihkan terdengar dari mulut Raja Naga Barat sebagai teriakan yang mengguncang bumi. Rasa sakit yang kuat yang menembus jauh ke tulangnya menyebabkan tubuhnya bergetar. Gelombang demi gelombang rasa pusing terus menyerang pikirannya. Raja Naga Selatan, yang berada tidak jauh dari Raja Naga Barat, merasakan anggota tubuhnya berubah sedingin es setelah melihat bentuk irisan. Dia dengan kasar menelan liur. Dia berhenti memikirkan menyelamatkan orang lain pada saat ini. Satu-satunya pemikiran yang dimilikinya adalah bergegas dan pergi. Kekuatan pedang pembunuh naga telah hampir menyebabkannya runtuh. Teguk, Xiaoyan menelan seteguk air liur. Hatinya penuh kejutan. Dia secara pribadi telah mengalami betapa menakutkan kekuatan pertahanan mereka bertiga. Bahkan pemusnahan teratai api terkuatnya hanya melukai mereka. Tapi tebasan lembut dari pedang Xian ini hampir merenggut nyawa Raja Naga Barat. Cepat pergi! Raja Naga Selatan mengeluarkan raungan ketika tubuhnya dengan cepat mundur. Raja Naga Barat itu juga mengerti bahwa dia akan mati jika dia tetap tinggal. Dia meraih luka yang tampak buas di dadanya, bermanuver Daoki dalam tubuhnya, dan dengan jila mundur. Xian perlahan berjalan melewati Xiaoyan, matanya dingin dan acuh tak acuh saat dia melihat mereka berdua melarikan diri. Dia sekali lagi mengangkat pedang pembunuh naga di tangannya dan dengan lembut menebasnya. Saat pedang ini ditebas, Xiaoyan melihat kunci kecil rambut ungu panjang milik Xian berubah menjadi warna putih keabu-abuan. Pedang pembunuh naga ini melelahkan tenaga hidup Xian. Jantung Xiaoyan bergetar hebat saat dia menyaksikan perubahan rambutnya. Karena kamu ingin memojokkan kami sampai mati, aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Perasaan kematian segera-segera naik dalam hati Raja-Raja Naga Barat dan Selatan sebagai pedang Xian menebas. Keduanya terluka parah. Mereka mungkin akan mati jika tebasan ini menimpa mereka. Selain itu, pengalaman mereka sebelumnya memberitahu mereka bahwa mereka tidak akan bisa melarikan diri dari pedang pembantai naga. Keduanya dipaksa menjadi gila ketika mulut penuh darah pucat keemasan tiba-tiba keluar dari mulut mereka. Naga pemanggil kaisar, darah emas dengan cepat menyebar di depan mereka berdua dan berubah menjadi bel emas setinggi 100 kaki yang melilit Raja-Raja Naga Barat dan Selatan. Dentang, fluktuasi aneh itu mendekat dengan kecepatan seperti kilat setelah bel emas besar terbentuk. Akhirnya, itu hancur dengan lonceng emas besar. Duar, lonceng emas besar itu mengeluarkan gelombang riak melingkar begitu suara keras itu dipancarkan. Lonceng emas besar meledak dan riak yang tersisa menghantam Raja Naga Barat dan Selatan. Satu kaki dari masing-masing dari mereka terbang. Dalam beberapa menit singkat, dua Raja Naga besar telah menjadi Raja Naga yang lumpuh. Apakah Anda berpikir bahwa pengkhianat layak melepaskan kekuatan seorang kaisar naga? Senyum dingin naik di wajah Xian saat dia melihat duo yang sangat menyedihkan. Pedang pembantai naga di tangannya sekali lagi tanpa ampun menebas. Grog, pedang ini tidak berhasil ditebas karena sosok halus Xian bergetar setelah dia baru saja mengangkatnya. Mulut darah keemasan gelap keluar dari mulutnya saat ekspresinya memucat. Meskipun slash ini tidak selesai, masih ada fluktuasi yang dipancarkan. Dengan cepat bergegas menuju Raja Naga Selatan dan Barat. Dalam keadaan mereka yang terluka serius, mereka berdua hanya bisa merasakan riak semakin dekat dengan syok dan ketakutan. Swish! Namun, sosok bergegas dengan kecepatan seperti kilat setelah keduanya hendak disambar riak itu. Itu adalah Raja Naga Utara yang belum menunjukkan dirinya. Dia meraih mereka berdua dengan bahu dan seteguk darah emas diludahkan. Selanjutnya, dia mempercepat dan menghilang dari dunia kosong dalam beberapa kilatan. Pekikan yang menyedihkan keluar dari arah mereka melarikan diri segera setelah mereka menghilang. Jelas,
mereka tidak luput dari fluktuasi misterius. 3 Raja Naga Besar telah dikalahkan. Mayat kelompok Xuanmo di Pulau Naga Timur segera berubah sedingin es setelah mereka menyaksikan 3 tokoh menyedihkan melarikan diri. Tubuh mereka mulai bangkit dari tanah ketika mereka melarikan diri ke segala arah bersama. Dengan beberapa tetua dari 3 pulau akan bunuh diri bagi mereka untuk tetap tertinggal pada saat ini. Pedang yang menakutkan. Xiaoyan melihat ke tempat 3 Raja Naga telah menghilang sebelum matanya beralih ke pedang yang tampak seperti cairan di tangan Ziyan. Dia tanpa sadar menghirup udara dingin di hatinya. Grog, tubuh Ziyan tidak bergerak bahkan ketika 3 Raja Naga melarikan diri. Mata ungunya dipenuhi dengan niat dingin saat dia menatap ke arah ketiganya menghilang. Sesaat kemudian, pedang emas yang tampaknya seperti cairan di tangannya bergetar dan tersebar menjadi hampa. Seteguk darah segar diludahkan dari mulut Ziyan, sementara pedang pembantai naga lenyap. Tubuhnya juga mulai perlahan jatuh. Xiaoyan kaget saat melihat dia jatuh. Dia buru-buru bergerak maju dan menangkapnya. Jantungnya tanpa sadar sakit setelah melihat wajahnya yang sangat pucat. Tampaknya menggunakan pedang pembunuh naga sangat melelahkan Ziyan. Selain itu, kelelahan seperti ini tampaknya bukan kelelahan doki sederhana. Saya baik-baik saja. Mata Ziyan menatap Xiaoyan saat dia berbaring di pelukannya. Senyum yang agak kuat muncul di wajahnya. Xiaoyan tanpa sadar menggelengkan kepalanya setelah mendengar jawabannya. Dia hanya memeluk Ziyan dan duduk di udara. Kondisi tubuhnya juga sangat mengerikan. Jika kekuatan garis keturunan yang telah dipancarkan dari dalam hatinya tidak menyembuhkan banyak median yang rusak, kemungkinan ia akan lumpuh dan meninggalkan cacat. Meskipun dia bukan orang cacat, Xiaoyan saat ini juga berada di batas kemampuannya. Cedera yang dia terima dari bertarung dengan 3 Raja Naga Besar sendirian terlalu serius. Ya, makanlah. Ini adalah danwan yang paling kamu sukai saat makan. Xiaoyan mengeluarkan botol jok dari cincin penyimpanan dan menuangkan beberapa pil bundar keluar. Dia melambai mereka di Ziyan dan tertawa. Apakah kamu masih memperlakukan saya seperti seorang gadis kecil? Ziyan tanpa sadar memutar matanya pada Xiaoyan setelah mendengar kata-katanya menggoda. Dia tanpa sadar mengambil pil-pil itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tetapi cara dia memakan pil-pil ini tidak diragukan lagi lebih halus dari sebelumnya. Dia tidak hanya melahap mereka seperti ketika dia masih kecil. Kaisar Naga, kelompok tetua pertama Pulau Naga Timur dengan cepat terbang dari bawah. Setelah itu, mereka berhenti agak jauh dari Ziyan dan dengan hormat memanggil. Mereka cukup bijaksana. Mereka semua hanya melirik mereka berdua sebelum buru-buru menundukkan kepala. Penatua pertama, apakah Pulau Naga Timur baik-baik saja? Kemerahan samar muncul di wajah pucat Ziyan setelah melihat tetua ini menurunkan kepala mereka. Dia dengan cepat memulihkan ketenangannya dan berjuang untuk berdiri dari pelukan Xiaoyan. Suaranya yang agak lemah kembali menekannya. Melaporkan kepada Yang Mulia, Pulau Naga baik-baik saja. Banyak anggota dari 3 Pulau Naga Besar telah melarikan diri. Namun, ada cukup banyak anggota dari suku Naga Void kuno yang telah memilih untuk tetap berada di Pulau Naga Timur kita. Penatua pertama dengan hormat menjawab. Orang-orang yang dia sebutkan adalah mereka yang berasal dari 3 pulau yang telah berlutut sebelumnya. Ya, terima sementara waktu dan awasi mereka. Mungkin ada mata-mata dari 3 pulau di antara mereka. Ziyan sedikit mengangguk dan menjawab. Dimengerti. Bagaimana dengan 3 Raja Naga Besar? Penatua pertama mengangguk sebelum mengajukan pertanyaan dengan ragu-ragu. 3 Raja Naga Besar adalah penghalang terbesar untuk penyatuan kembali suku naga kuno. Raja-raja Naga Barat dan Selatan memiliki anggota tubuh yang terputus olehku. Bahkan jika mereka dapat pulih di masa depan, kekuatan mereka pasti akan berkurang. Hanya Raja Naga Utara saja tidak akan dapat mencapai sesuatu yang hebat. Setelah Pulau Naga Timur pulih, kami akan meluncurkan serangan balik dan menyelesaikan penyatuan. Ekspresi tajam melintas di mata ungu Ziyan saat dia berbicara dengan suara lemah. Mungkin itu karena dia memiliki konstitusi naga Phoenix, tetapi ada tekanan yang mengalir dari kata-katanya ketika dia berbicara. Dalam menghadapi tekanan ini, bahkan Xiaoyan diam-diam merasa sedikit terdiam. Sulit membayangkan bahwa gadis kecil yang sangat rakus akan menjadi sengit ini setelah tumbuh dewasa.
Dimengerti, kelompok elder pertama menghela nafas lega setelah mendengar jawabannya. Mereka dengan hormat menjawab. Tak satu pun dari mereka yang berani bertahan lebih lama saat mereka membungkuk dan terbang kembali ke Pulau Naga Timur. Xian, yang telah memegang pedang pembantai naga sebelumnya, menyebabkan mereka merasa takut di dalam hati mereka. Xian menoleh hanya setelah melihat penatua pertama dan yang lain pergi, hanya untuk melihat ekspresi Xiaoyan yang agak aneh. Dia terkejut ketika dia bertanya, "Apa itu, Ab?" Kaisar Naga, ini adalah topi yang sangat besar untuk dipakai. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dibandingkan dengan Xian ini, dia masih lebih suka gadis kecil polos dan lincah yang suka tinggal di sampingnya sepanjang hari untuk makan. "Bukannya aku mengudara di depanmu. Mengapa Anda perlu menghela nafas?" Xian melirik Xiaoyan. Dia tiba-tiba mendekatinya. Senyum jahat muncul di wajahnya yang indah ketika dia berkata, "Apakah kamu tidak menyukai penampilan ini? Aku sering melihatmu memandangi tubuh kakak perempuan Calin di masa lalu." "Batuk, omong kosong." Wajah Xiaoyan memerah saat dia melirik Xian. Nada suaranya seperti serakah dan sedikit kejam dari sebelumnya. "Hehe." Xian menutupi mulutnya dan tertawa pelan. Setelah itu, dia dengan cepat berhenti tertawa, menatap Xiaoyan, dan berkata, "Terima kasih banyak kali ini. Jika Anda tidak menahan 3 Raja Naga untuk waktu yang lama dan melukai mereka, pedang pembunuh naga yang belum matang ini tidak akan mampu membuat pencegahan seperti itu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Saya telah melakukan banyak upaya selama periode ini karena Anda." Xiaoyan memutar matanya. Untuk membantu Xian menyelesaikan masalah yang dihadapinya, dia telah memikirkan banyak cara untuk menarik suku Python 9 Tanah Dalam yang tenang ke sisinya. Selain itu, dia bahkan membunuh dan menangkap para ahli dari suku Surga Setan Phoenix di sepanjang jalan. Dia mengancam mereka dengan sandera untuk memaksa mereka mundur setelah bergegas. Dia bahkan terlibat dalam pertempuran penuh darah dengan 3 Raja Naga besar. Kalau bukan karena tubuhnya yang kuat, dia mungkin benar-benar mati. Tentu saja, mengingat karakter Xiaoyan, dia secara alami tidak akan menyebutkan apa yang telah dia lakukan untuknya. Dia melambaikan tangannya dan bergegas kembali ke Pulau Naga Timur. Tubuhnya baru saja bergerak ketika gelombang rasa sakit yang hebat dari meridiannya yang berkedut dipancarkan. Wajahnya bergerak-gerak ketika dia menghirup udara dingin dengan lembut. "Sudah bertahun-tahun, tapi kamu masih suka menonjolkan diri. Anda harus memulihkan diri di Pulau Naga Timur selama periode waktu ini." Aroma wangi ditransmisikan dari samping Xiaoyan saat dia menarik napas dalam-dalam. Dia merasakan lengannya terangkat. Setelah itu, ia melakukan kontak dengan kulit halus dan lembut. Dia menoleh, hanya untuk menemukan Xian mendukungnya. Dia menggerakkan tubuhnya dan terbang menuju Pulau Naga di kejauhan. Rambut Xian menari ketika dia terbang. Potongan-potongan itu dengan lembut menyapu wajah Xiaoyan dan muncul sepenuhnya bebas dari kekhawatiran. Pertarungan besar di Pulau Naga Timur akhirnya berakhir dengan Pulau Naga Timur memperoleh kemenangan besar. Kekuatan dari Pulau Naga Timur tidak diragukan lagi akan melambung setelah pertempuran ini. Itu akan jauh melampaui 3 Pulau Naga besar. Di sisi lain, 3 Pulau Naga besar akan menunjukkan tanda-tanda menurun. Pedang pembantai naga adalah simbol Kaisar Naga. Di masa lalu, banyak prajurit dari 3 pulau tidak percaya Xian adalah Kaisar Naga. Namun, keraguan ini pasti akan hilang setelah kejadian hari ini. Memanggil pedang pembantai naga oleh Kaisar Naga sejati menciptakan tekanan yang berasal dari dalam garis keturunan mereka dan akan menyebabkan mereka dari 3 pulau naga besar untuk membuat pilihan setelah beberapa pertimbangan. Di masa depan, 3 Pulau Naga besar tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk menyerang Pulau Naga Timur. Mereka akan berubah dari mengendalikan situasi menjadi hanya mampu merespons. Yang bisa mereka lakukan adalah tidak berdaya menunggu Pulau Naga Timur untuk mengumpulkan kekuatannya sebelum akhirnya menghilangkan 3 pulau untuk menyelesaikan penyatuan suku naga kuno. Tentu saja, masih sedikit waktu yang diperlukan sebelum sampai ke tahap itu.
Pulau Naga Timur jatuh ke atmosfer yang sibuk setelah kekalahan dari 3 Raja Naga Besar. Ada banyak hal yang harus diselesaikan setelah pertempuran, terutama karena Pulau Naga Timur telah mendapatkan banyak penduduk baru. Sementara seluruh Pulau Naga Timur jatuh ke dalam suasana yang sibuk setelah pertempuran besar. Xiaoyan telah menemukan ruang tersembunyi dan mengumumkan bahwa ia sedang mundur. Luka yang dia derita kali ini benar-benar terlalu serius. Dia bahkan hampir mati. Oleh karena itu, ia perlu menyesuaikan kondisi tubuhnya untuk menghindari gejala sisa yang akan menghambat kemajuannya. Kalau tidak, kerugiannya akan sangat tak tertahankan. Aroma cendana yang samar bertahan di dalam ruangan yang sunyi. Xiaoyan duduk di platform batu yang terbuat dari batu giok dingin. Kedua matanya terpejam. Sebuah energi yang kaya melonjak di sekujur tubuhnya. Itu mengikuti siklus napasnya saat perlahan memasuki tubuhnya. Sudah 10 hari sejak Xiaoyan memasuki kamar ini. Luka yang sangat serius di dalam tubuhnya secara bertahap pulih. Meskipun ada perbaikan pada luka-lukanya, Xiaoyan tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi patung batu. Dia telah mempertahankan sikap tidak bergerak ini sejak dia masuk. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa ekspresi tenang seperti gunung di permukaan tidak mencerminkan situasi sebenarnya dalam tubuhnya seperti yang dibayangkan. Duar-duar, jantung dalam tubuh Xiaoyan perlahan berdebar. Sebuah sulur darah ungu merah akan muncul setiap kali ditumbuk. Darah ini perlahan-lahan akan merembes keluar dari hatinya sebelum akhirnya menyebar ke segala arah. Tali darah merah ungu ini tampaknya memiliki suhu yang sangat mengerikan. Meridian dan otot yang dilaluinya tiba-tiba akan mendidih. Mendidih semacam ini tidak menyebabkan Xiaoyan merasakan sakit yang intens. Sebaliknya, itu samar-samar membawa perasaan misterius dilahirkan kembali. Xiaoyan tidak tahu mengapa ini terjadi. Segera setelah retretnya dimulai, kekuatan garis keturunan yang baru terbentuk, yang telah tersembunyi jauh di dalam hatinya secara otomatis mengalir keluar pada saat ini. Untaian kekuatan garis keturunan ini mungkin tampak sedikit lemah, tetapi memiliki efek yang sangat misterius. Alasan luka serius di tubuhnya sembuh dalam 10 hari sebagian besar karena darah ungu merah ini. Meskipun Xiaoyan tidak mengerti mengapa darah ungu merah ini bertindak kebalikan dari ketenangan biasanya, dia tidak sengaja mengendalikannya. Dia membiarkannya melakukan hal itu. Tentu saja, alasan mengapa dia membiarkannya bertindak sesuka hati adalah karena dia secara bertahap merasakan kekuatannya sedikit meningkat setiap kali darah ungu merah beredar di seluruh tubuhnya. Darah ungu merah sepertinya terus-menerus memperbaiki dan menghaluskan tubuhnya. Penyempurnaan ini tidak diragukan lagi baik untuk Xiaoyan, karena itu, ia tidak menghalangi proses. Dengan aliran waktu, dia secara bertahap memasuki kondisi seperti tidur. Jantungnya terus berdetak perlahan-lahan dengan cara yang berirama saat ia tertidur. Gumpalan darah ungu merah mengalir keluar dan tanpa lelah menyempurnakan meridian dan daging Xiaoyan. Tentu saja, dengan temperamen ini, aura Xiaoyan perlahan-lahan naik ketika dia jauh di dalam tidurnya. Konsep waktu menjadi sangat buram di dalam ruangan yang benar-benar sepi ketika aroma cendana perlahan melayang. Itu dipenuhi dengan aroma yang menguatkan perhatian seseorang. Waktu dengan tenang mengalir di tengah-tengah suasana santai ini. 3 bulan berlalu, Xiaoyan duduk di retret selama 3 bulan penuh. Bahkan dia sendiri tidak menyangka akan membutuhkan waktu begitu lama. Tetapi dia benar-benar lupa tentang waktu dalam tidurnya. Dia telah tenggelam dalam perasaan yang indah saat menggerogoti tubuh fisiknya. Xiaoyan diam-diam duduk di tempat tidur batu giok dingin di dalam ruangan yang sunyi. Kulitnya menampakkan warna ungu samar. Samar-samar mungkin untuk melihat warna ungu merah samar di bawah kulitnya. Fluktuasi yang sangat kuat menyebar dari aliran ungu merah ini. Cahaya itu berkedip. Pada saat ini, cahaya ini menyebar di sekitar tubuh Xiaoyan. Cahaya ungu merah melingkar menyebar dari hatinya dan mencapai setiap sudut tubuhnya. Cahaya ini terus mengalir di sekitar tubuhnya selama 3 bulan. 3 bulan temper warna kulit pucat Xiaoyan semula ungu merah. Bahkan rambut hitamnya sedikit berubah menjadi merah. Dia muncul seperti iblis hanya dengan pandangan sekilas. Tentu saja, bukan hanya penampilan luar Xiaoyan yang telah berubah. Auranya juga telah mencapai puncak sejati dari bintang 1 yang lebih maju.
Daoxiang. Sedikit lagi dan dia akan mampu menembus bintang kedua dari kelas Daoxiang. Memiliki tubuhnya marah oleh garis keturunan itu benar-benar menguntungkan Xiaoyan. Xiaoyan tidak bangun dari tidurnya setelah orangnya mencapai puncak bintang 1 yang maju Daoxiang. Waktu perlahan mengalir saat Xiaoyan tetap dalam kondisi tertidur. 91 hari, 93 hari, 97 hari, 99 hari, 100 hari. Waktu berlalu 1 hari dalam 1 waktu. Saat hari ke-100 tiba, suara gemuruh aneh tiba-tiba muncul di dalam ruangan yang sunyi. Suara ini muncul seperti air yang mengalir. Jika mata seseorang mencari asal suara itu, orang akan terkejut mengetahui bahwa itu dipancarkan dari Xiaoyan yang duduk di ranjang batu giok yang dingin. Ruang di sekitar Xiaoyan berfluktuasi dengan keras setelah suara gemuruh muncul. Gelombang energi seperti zat mulai menggumpal menjadi banyak. Kelompok angin yang berkeliaran di sekitar Xiaoyan dan mengeluarkan suara melolong. Angin yang berputar meningkatkan kecepatan rotasinya. Pada akhirnya, peningkatan jumlah energi mengalir ke ruangan yang sunyi dan diserap oleh pusaran. Ukuran pusaran ini cepat membengkak. Di luar, ruang sunyi yang sunyi terpecah oleh angin besar pada saat ini. Cahaya yang menyilaukan bersinar dari luar. Apa itu? Apa yang terjadi? Pusaran energi yang tiba-tiba muncul di Pulau Naga Timur segera terdeteksi oleh banyak ahli. Banyak tokoh bergegas maju. Mereka muncul di luar ruangan yang tenang di mana Xiaoyan berada dalam beberapa kilatan. Mata mereka dipenuhi dengan kejutan ketika mereka menyaksikan badai energi yang berputar dengan liar. Jangan panik, semua orang harus kembali ke pos mereka. Suara samar terdengar dari Aula Naga sementara semua orang merasa terkejut. Beberapa sosok bergegas dan muncul di langit. Angka-angka itu adalah Xian dan kelompok dokter peri kecil. Anggota klan Void Naga kuno buru-buru membungkuk saat melihat Xian. Mereka semua mulai perlahan mundur dengan agak jauh. Aku bertanya-tanya mengapa dia membutuhkan waktu begitu lama untuk pulih. Dia sebenarnya bermaksud untuk melakukan terobosan. Xian melayang di langit. Dia menatap Xiaoyan yang berada di dalam pusaran dan tertawa. Dokter peri kecil dan Qinglin di samping juga diam-diam menghela nafas lega. Mereka sangat khawatir di hati mereka selama 3 bulan ini. Jika Xian tidak menjamin bahwa tidak akan terjadi apa-apa, mereka tidak akan bisa menghentikan diri mereka dengan paksa menerobos ke dalam ruangan. Bagaimanapun, luka yang diderita Xiaoyan kali ini terlalu parah. Semua orang khawatir bahwa sesuatu yang tidak diinginkan mungkin terjadi padanya. Untungnya, hal terburuk yang mereka bayangkan tidak terjadi. Di sisi lain, Xiaoyan akhirnya diberkati oleh bencana ini. Dia telah meminjam kekuatan garis keturunan di dalam tubuhnya untuk melakukan upaya mencapai bintang kedua dari kelas Daoxiang. Saudara Xiaoyan memang orang yang luar biasa. Dia hanya Daoxiang awal beberapa bulan yang lalu. Sekarang, dia sedang mengalami kesempatan untuk terobosan ke bintang kedua. Yao Ming di samping juga mengeluarkan pujian yang tulus. Meskipun ia sesekali akan kembali ke suku Python Tanah Sembilan Tenang jauh selama periode waktu ini, telah menghabiskan sebagian besar waktunya di Pulau Naga Timur. Sangat sulit baginya untuk menemukan kesempatan untuk meraih dukungan besar seperti Void Naga kuno. Secara alami, dia akan berusaha menemukan sebanyak mungkin peluang, terutama sekarang ketika Pulau Naga Timur menunjukkan tanda-tanda penyatuan kembali suku Naga Void kuno. Sementara semua orang di langit mendiskusikan transformasi Xiaoyan, energi yang mengalir ke pusaran dari sekitarnya menjadi lebih mengerikan. Pada akhirnya, pusaran itu bahkan menjadi kental. Setetes energi samar-samar terlihat mengambang di sekitar pusaran. Mereka secara bertahap memancarkan fluktuasi menakutkan yang mengubah ekspresi orang lain sementara pusaran itu berputar. Sebagai peningkatan jumlah energi yang dikumpulkan menjadi tetesan energi, pusaran energi tampaknya berubah menjadi pusaran energi. Dalam beberapa menit, sedikit energi terakhir juga diaglomerasi menjadi tetesan cairan dan bergabung dengan pusaran air besar. Di luar, seluruh pusaran air mulai bergetar keras saat pusaran berubah menjadi pusaran air. Segera setelah itu, Xiaoyan, yang telah tertidur lelap selama 100 hari, tiba-tiba membuka kedua matanya. Dua lampu ungu merah mengejutkan ditembakkan dari mereka.
Dua lampu ungu merah melesat ke langit. Banyak anggota dari suku naga kuno di Pulau Naga Timur merasakan tekanan aneh dari cahaya ungu merah ini. Tekanan berasal dari garis keturunan mereka. Ini adalah tekanan darah Kaisar Naga. Kenapa itu muncul di tubuhnya? Banyak anggota suku naga kuno tertegun karena tekanan ini. Kejutan melintas di wajah Xian saat dia berdiri di langit. Dia bisa merasakan perasaan yang akrab dari dalam cahaya. Itu adalah kekuatan garis keturunan naga Phoenix. Selain itu dicampur dengan energi lain. Mereka secara alami tidak menyadari bahwa kekuatan garis keturunan Xiaoyan adalah penggabungan garis keturunan klan Xiao, garis keturunan klan Gu, dan garis keturunan naga Phoenix. Dengan demikian, akan ada aroma naga Phoenix untuknya. Xiaoyan melebarkan mulutnya tiba-tiba sementara banyak seru terdengar di Pulau Naga Timur. Semua orang dengan cepat melihat pusaran energi yang sangat besar berubah menjadi pilar air yang ditelan oleh Xiaoyan. Di luar, tempat tidur batu giok dingin yang diduduki Xiaoyan menjadi berkeping-keping setelah tetes terakhir cairan energi tersedot ke dalam tubuh Xiaoyan. Aura menakutkan yang luar biasa perlahan menyebar keluar dari tubuhnya dan menutupi seluruh pulau. Keberhasilan. Kelompok Xian perlahan menghela nafas lega di dalam hati mereka setelah merasakan aura yang menakutkan. Mata mereka dipenuhi dengan sukacita. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan perlahan-lahan menghembuskan seteguk udara kental. Udara ini diaglomerasi bersama dan berubah menjadi setetes cairan yang jatuh ke debu batu giok dingin di bawahnya. Sebuah cahaya menyala dan debu-debu batu giok yang dingin itu berkumpul kembali di peron batu. Selain itu, ada fluktuasi energi yang sangat mengejutkan yang dipancarkan dari platform. Xiaoyan berdiri setelah menghela nafas panjang. Dia mengepalkan tangannya dan kekuatan yang sangat kuat menyebar dari setiap sel dalam tubuhnya dengan kecepatan seperti kilat. Tubuh fisik yang kuat. Xiaoyan sebentar merasakan kondisi tubuhnya dan sukacita melintas di matanya. Setelah marah dengan darahnya selama 3 bulan ini, kekuatan tubuh fisiknya kemungkinan tidak akan kalah dengan naga void kuno. Aku benar-benar mendapatkan berkah dari bencana kali ini. Tangan Xiaoyan menyentuh dadanya dengan lembut. Jika dia tidak mengalami pertempuran hidup dan mati kali ini, garis keturunan di dalam hatinya tidak akan aktif, dan dia tidak akan mampu menembus bintang kedua dari kelas Daoxiang dengan kecepatan seperti itu. Tubuh fisiknya juga tidak akan diperkuat sampai sejauh itu. Selain itu, Xiaoyan merasakan bahwa masih ada beberapa sulur darah ungu merah yang mengalir keluar dari hatinya dan memurnikan tubuhnya meskipun dia tidak tertidur. Meskipun efeknya jauh lebih lemah, itu lebih unggul dalam hal umur panjangnya. Temperamen yang terus-menerus ini kemungkinan akan berakhir sangat menakutkan ketika terakumulasi. Haha, Saudara Xiaoyan, selamat. Sekali lagi Anda membuat terobosan setelah beberapa bulan. Kecepatan latihan semacam ini benar-benar membuatku merasa malu. Tawa yang tulus ditransmisikan dari langit sementara Xiaoyan merasa sedikit gembira tentang perubahan di tubuhnya. Kelompok Yao Ming turun dari langit dan mendarat tidak jauh dari Xiaoyan. Xiaoyan menangkupkan tangannya ke Yao Ming. Setelah itu, matanya beralih ke Xian. Jantungnya menghela napas lega setelah melihat bahwa dia telah pulih. Tampaknya Xian juga pulih dari kondisinya yang lemah saat itu. Berapa lama retratanku ini bertahan? Lebih dari 3 bulan. Baru saja mencapai 100 hari. Dokter peri kecil tersenyum dan menjawab, 100 hari, ya. Kejutan melintas di mata Xiaoyan setelah mendengar berita ini. Dia tiba-tiba bertanya, apakah aliansi mengirim berita? Ya, beberapa berita disampaikan beberapa hari yang lalu. Itu dari Yao Lao. Dia meminta kamu bergegas kembali ke pavilion bintang jatuh sesegera mungkin. Wajah dokter peri kecil menunjukkan ekspresi muram. Dia memandang Xiaoyan dan dengan lembut berkata, api Lotus Iblis pemurnian akan segera lahir. Tampaknya olah jiwa sudah mulai bertindak. Sepertinya mereka berencana untuk menargetkan memurnikan teratai iblis. Xiaoyan perlahan mengangguk. Itu dekat dengan waktu ketika pemurnian Lotus Api Iblis akan lahir. Xiaoyan sudah menyadari bahwa olah jiwa tidak mau hanya diam. Mereka pasti akan mencoba untuk merebut objek alami yang misterius seperti Flame Lotus Iblis pemurni. Karena ini masalahnya,
kita akan kembali ke pavilion bintang jatuh hari ini. Kita juga perlu mendiskusikan hal-hal mengenai api iblis. Suara Xian sedikit dalam. Dia telah melakukan banyak upaya untuk pemurnian api iblis ini. Dia harus memasukkan lebih banyak karena dia harus berurusan dengan para ahli dari klan Han. Dia perlu mendapatkan api iblis terlepas dari apa yang terjadi. Apakah kalian semua berencana untuk kembali ke dataran tengah? Aku juga akan menemani kalian semua. Zian di sampingnya tersenyum dan memberitahu semua orang setelah mendengar percakapan kelompok Xiaoyan. Xiaoyan sedikit terkejut setelah mendengar berita ini. Dia bertanya, "Kamu juga pergi? Pulau Naga Timur baru saja mengalami pertempuran besar. Apakah ini saat yang tepat bagi Anda untuk pergi sekarang?" Xiaoyan secara alami sadar bahwa Zian berniat untuk membantunya dalam mendapatkan api pemurnian iblis setan. Peluang keberhasilan Xiaoyan tidak diragukan lagi akan meningkat jika dia bisa mendapatkan bantuan seorang ahli yang telah mencapai bintang keempat dari kelas Daoxiang. Tetapi Pulau Naga Timur saat ini tidak apa-apa. 3 Raja Naga Besar telah menderita luka serius kali ini, dan Raja Naga Barat dan Selatan lumpuh. Tidak ada yang tahu berapa lama yang mereka butuhkan sebelum mereka dapat memulihkan kekuatan mereka. Para tetua akan menyelesaikan masalah-masalah di Pulau Naga Timur dengan tepat. Zian berkedip pada Xiaoyan dan tersenyum ketika dia menjawab, "Kau terlalu banyak membantuku kali ini. Setidaknya aku harus berusaha membalas budi, kan?" Xiaoyan ragu-ragu sejenak setelah mendengar desakan Zian. Dia akhirnya mengangguk. Pertarungan untuk api teratai pemurnian iblis pasti akan melibatkan aula jiwa. Selain itu, aula jiwa akan berhenti meremehkannya. Karenanya, para ahli yang akan mereka kirim pasti akan cukup kuat. Akan jauh lebih aman jika seorang ahli kekuatan Zian menemani mereka. "Kapan kita akan pergi?" Mata Zian mengungkapkan kegembiraan setelah Xiaoyan mengalah. Nada suaranya sepertinya menunjukkan bahwa dia tidak sabar untuk keluar. Xiaoyan menatapnya dengan ekspresi yang agak aneh. Mungkinkah gadis ini menjadi jengkel karena harus tinggal di Pulau Naga Timur ini dan menggunakan kesempatan ini untuk keluar dan bersantai? Karena tidak ada lagi masalah yang harus dihadapi, kita harus pergi sekarang. Selain itu, Kepala Suku Yao Ming, tolong bantu saya mengawasi Celin ketika Anda kembali ke suku ular Patan 9 jauh tanah dalam. Di antara 3 sandera suku iblis Phoenix Surgawi, kami pertama-tama akan membebaskan Jiu Feng. Kalau tidak, mereka mungkin melakukan sesuatu yang drastis dalam kecemasan mereka. Kun Feng dan Ying Feng akan terus ditahan di Pulau Naga Timur. 2 Daoxiang masih bisa menahannya. Selain itu, 3 pulau naga besar telah menderita kekalahan yang menyedihkan. Bahkan suku iblis Phoenix Surgawi kemungkinan tidak akan berani mencoba menyelamatkan mereka. Xiaoyan menoleh dan tersenyum ketika berbicara dengan Yao Ming. Meskipun Yao Ming cukup kuat, dia baru saja mendapatkan kembali posisi kepala suku. Dia bahkan telah menyinggung suku iblis Phoenix Surgawi. Secara alami, dia tidak bisa pergi terlalu lama. Karena itu, Xiaoyan tidak meminta bantuannya. Ya, Yao Ming tersenyum dan mengangguk. Dia menangkupkan tangannya sambil menghadap Xiaoyan saat dia berkata, "Kalau begitu, aku harap perjalananmu akan lancar." Xiaoyan menyeringai. Dia berhenti berbicara ketika dia melambaikan lengan bajunya. Sebuah terowongan spasial terbentuk di sampingnya. Setelah itu, dia memimpin untuk perlahan-lahan melangkah ke dalamnya. Yang lain dengan cepat mengikuti di belakang. Zian dengan cepat memberikan beberapa instruksi sebelum terbang ke terowongan spasial di depan mata penatua pertama yang tak berdaya dari Pulau Naga Timur. Awan malas melayang di langit biru. Sinar matahari yang hangat tersebar turun dari cakrawala, menyebabkan semuanya terisi dengan kemalasan. Sui! Riak melingkar tiba-tiba muncul di langit yang tenang ketika celah spasial juga perlahan-lahan terbuka. Banyak tokoh manusia perlahan keluar dari sana. Akhirnya aku meninggalkan pulau sialan itu. Mengapa di dunia ini orang-orang itu bergeser ke tempat seperti itu di masa lalu? Zian menghirup udara segar setelah keluar dari celah spasial. Dia merentangkan tangannya. Wajahnya yang cantik tampak agak mabuk. Kelompok Xiaoyan saling berhadapan setelah menyaksikan Zian berubah dari kaisar naga yang sangat mengesankan menjadi seseorang dengan karakteristik seorang gadis kecil. Mereka hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daa.
Meskipun menjadi Kaisar Naga, gadis ini masih menyembunyikan karakternya sejak saat itu di dalam dirinya. Ayo pergi. Area ini sudah berada dalam wilayah aliansi. Kita seharusnya bisa tiba di pavilion bintang jatuh segera. Mata Xiaoyan memandang sekitarnya. Setelah mendapatkan sikapnya, dia melambaikan tangannya dan dengan cepat memimpin jalan ke pavilion bintang jatuh. Kecepatan saat ini dari kelompok Xiaoyan bisa digambarkan menakutkan. Dalam beberapa menit singkat, banyak kota mulai berkedip di bawah mereka. Namun, Xiaoyan akhirnya mengerutkan kening. Setelah melihat bahwa banyak dari kota-kota ini telah rusak, jelas mereka tampak seperti telah mengalami banyak pertempuran. Sepertinya itu tidak damai dalam aliansi selama periode waktu ini. Pikiran ini melintas di hati Xiaoyan setelah menangkap situasi di sepanjang jalan. Kecepatannya tiba-tiba bertambah cepat saat tubuhnya menghilang ke cakrawala dengan kilat. Yalah, leluhur Huyun, penatua pertama dari Menara Pil, dan beberapa lainnya semuanya berkumpul di aula besar di gedung utama pavilion bintang jatuh. Ekspresi mereka sedikit suram. Jelas, suasana hati mereka buruk. Selama periode waktu ini, sekitar setengah dari 300 kota plus penting dalam aliansi telah diserang. Meskipun serangan ini mungkin tampaknya berasal dari berbagai faksi, ada ahli dari aula jiwa bercampur di antara mereka. Mata Yola menyapu aula saat ia perlahan menyatakan. Matanya mengandung kemarahan sementara dia melanjutkan, Menara Pil juga telah menyampaikan pesan. Telah ada peningkatan jumlah serangan menyelinap baru-baru ini. Banyak alkemis akhirnya menghilang setelah serangan diam-diam. Kita semua harus dengan jelas menyadari siapa yang ada di balik ini. Orang-orang ini dari aula jiwa menjadi semakin sombong. Kedua alis merah berapi leluhur Huyun bergerak saat dia berbicara dengan kejam. Penatua pertama dari Menara Pil di sampingnya juga mengangguk dengan ekspresi muram. Bahkan seseorang setenang dia menjadi sedikit marah dengan metode aula jiwa tercela. Untungnya, aliansi telah membentuk penjaga patroli. Ini akhirnya mencegah banyak masalah terjadi. Namun, semua orang di dunia luar tahu bahwa aula jiwa telah mengubah aliansi Istana Surga kami menjadi berantakan total dan membuat kami kelelahan. Beberapa faksi netral yang berencana untuk bergabung dengan aliansi telah terguncang oleh metode aula jiwa sampai mereka mulai ragu-ragu. Ini buruk bagi reputasi kita jika ini terus berlanjut. Yaola mengomentari situasinya. Apa yang ada dalam pikiranmu? Penatua pertama dari Menara Pil perlahan bertanya. Kami akan lakukan pada mereka seperti yang telah mereka lakukan pada kami. Mereka telah menyerang kota-kota kita. Kalau begitu, kita akan menyerang ruang cabang mereka. Hawa dingin melintas di mata Yaola saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Oh, penatua pertama dari Menara Pil dan leluhur Huayan sedikit terkejut setelah mendengar ini. Meskipun aliansi Istana Langit cukup kuat, masih ada celah antara mereka dan aula jiwa. Namun Yaola berencana meluncurkan serangan. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang menyerang aula cabang aula jiwa. Lagi pula, itu tidak berbeda dengan menarik ekor harimau. Semua orang bergegas bersembunyi dari aula jiwa, mengingat reputasi mereka yang sengit. Siapa yang berani menuju ke wilayah mereka dan jatuh ke tangan pihak lain? Meskipun aula jiwa sangat kuat, banyak ahli mereka berada di markas mereka. Aula cabang mereka tidak menakutkan seperti yang dibayangkan. Kita tidak perlu takut tidak berurusan dengan mereka selama kita mengumpulkan kekuatan kita. Yaola tersenyum tipis ketika dia berbicara. Saat ini, aliansi Istana Langit memang lebih lemah dari aula jiwa, tetapi celah ini tidak terlalu besar. Meskipun ada klan Han di belakang aula jiwa, ada juga klan kuno lainnya yang terus memantau mereka. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir tentang klan Han meluncurkan kampanye besar untuk menghancurkan aliansi Istana Langit. Xiaoyan memiliki giok kuno Taos di tangannya dan klan Gu pasti tidak akan hanya menonton iseng giok kuno jatuh ke tangan klan Han. Karenanya, haha, kata-kata guru itu benar. Tidak sopan untuk tidak membalas kunjungan dari pihak lain. Aula jiwa terlalu sombong. Sekarang saatnya untuk sedikit menekan mereka.
Tawa yang jelas tiba-tiba terdengar di dalam aula besar sementara semua orang memikirkan rencana itu. Angin sepoi-sepoi bertiup ketika beberapa sosok muncul di aula. Mereka secara mengejutkan adalah kelompok Xiaoyan. Xiaoyan, semua orang terkejut melihat orang ini sebelum mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Anda akhirnya kembali. Ya, aura Anda. Leluhur Huyun tertawa dan mencaci. Dia baru saja akan berdiri ketika tiba-tiba dia menemukan sesuatu. Ekspresinya sedikit terkejut ketika dia menatap Xiaoyan dan berseru. Dua bintang Daoxiang, penatua pertama dari Menara Pil juga menyapu Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia menghela nafas dan tertawa pahit. Dalam setengah tahun, kamu telah langsung melompat dari kelas 1 bintang awal Daoxiang ke bintang kedua. Apakah kamu sengaja mencoba membuatku terlalu malu untuk menunjukkan diriku melalui kecepatan ini? Yao Lao sedikit terpana. Jelas, dia tidak mengharapkan kekuatan Xiaoyan melambung setelah pergi selama setengah tahun atau lebih. Namun, dia cepat-cepat menoleh dan dengan riang membelai janggutnya. Matanya sedikit bergeser sebelum mereka tiba-tiba berhenti pada Xian yang berada di samping Xiaoyan. Ekspresinya akhirnya menjadi suram. Dia mungkin hanya Banxiang tingkat tinggi, tetapi kekuatan spiritualnya luar biasa kuat. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya Xian. Siapa ini? Yao Lao berdiri. Dia tampak sangat serius saat dia menangkupkan tangannya ke Xian dan bertanya dengan sopan. Leluhur Huyun di samping dan penatua pertama Menara Pil tampaknya juga mendeteksi orang yang menakutkan ini setelah Yao Lao memperlakukan Xian dengan postur yang sopan. Ekspresi terkejut muncul di mata mereka. Bagaimana Xiaoyan mengembalikan keberadaan yang begitu kuat setelah pergi dalam perjalanan? Xian tanpa sadar sedikit malu. Setelah melihat Yao Lao begitu sopan, dia telah bertemu Yao Lao di masa lalu, tetapi saat itu, dia masih memiliki penampilan seorang gadis kecil. Guru, dia adalah Xian. Anda telah bertemu dengannya sebelumnya. Xiaoyan tersenyum dan berkata, namun, dia adalah Kaisar Naga dari suku Void Naga kuno. Dia ada di sini untuk membantu saya mendapatkan api lotus iblis pemurnian. Kaisar Naga dari suku Void Naga kuno? Hati leluhur Huyun dan tetua pertama Menara Pil berdebar kencang setelah mendengar gelar ini. Mata mereka mengungkapkan rasa tidak percaya ketika mereka melihat Xiaoyan. Mereka tidak percaya bahwa dia bisa berteman dengan keberadaan yang begitu menakutkan. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak novel Donghuanya ya. Dan jangan lupa like, subscribe dan share ya. Dan sehat selalu untuk kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya.